Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tegar Masyara Akbar dengan NIM B1B1222058. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Alfa Beriansyah SIP MIP yang telah memberikan tugas ini dengan mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan. Di sini saya akan menganalisis dari tema kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang berjudul Kepercayaan dan Kekuasaan dalam Kepemimpinan. Latar belakang. Kepemimpinan merupakan inti dari dinamika organisasi, baik dalam sektor publik, privat, maupun masyarakat sipil. Kepemimpinan bukan sekedar posisi atau jabatan formal, melainkan sebuah proses sosial yang melibatkan pengaruh, relasi, dan komunikasi antara pemimpin dan pengikutnya. Dalam konteks ini, dua konsep yang seringkali menjadi landasan keberhasilan kepemimpinan adalah kepercayaan dan kekuasaan. Kepercayaan dalam kepemimpinan tidak muncul secara instan, melainkan dibangun melalui konsistensi tindakan, kejujuran, integritas, dan kompetensi pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Dalam ilmu organisasi, kepercayaan dianggap sebagai prasyarat bagi terbentuknya budaya kerja yang kolaboratif, terbuka, dan inovatif. Selanjutnya yaitu ada metode jenis penelitian. Nah, ini merupakan studi literatur kami, yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Nah, penelitian kualitatif jenis ini bersifat non-empiris dengan sumber utama berupa jurnal ilmiah, artikel akademik, buku teks, dan dokumen yang relevan. Metode ini cocok untuk mengkaji fenomena sosial seperti kepemimpinan karena memberikan ruang untuk interpretasi mendalam terhadap konteks dan relasi antar konsep. Untuk selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Nah, ini merupakan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi atau bisa disebut dengan konten analisis yang bersifat tematik. Teknik ini melibatkan proses identifikasi tema-tema utama dari berbagai literatur yang dikaji, yaitu tema tentang kepercayaan terhadap pemimpin, penggunaan kekuasaan dalam kepemimpinan, serta korelasi antara keduanya terhadap efektivitas organisasi. Analisis dilakukan secara sistematis, dimulai dengan pengumpulan literatur, peninjauan ulang atau review, kategorisasi, dan kemudian interpretasi. Nah, untuk selanjutnya ini adalah studi literatur dari judul kami, yaitu analisis kepercayaan dan kekuasaan dalam kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan hanya 6 studi literatur yang saya pakai. Nah, yang pertama ada kepemimpinan. Yang pertama adalah judulnya yaitu Jurnal Kepemimpinan Pendidikan dan Kewenangan. Tinjau literatur tentang dinamika kekuasaan dan pengambilan keputusan di lingkungan sekolah yang diteliti oleh M. Alfian Nur Afandi dan M. Imamul Mutakin pada tahun 2024. Di dalamnya studi ini menganalisis konsep kepemimpinan pendidikan dan kewenangan serta dinamika kekuasaan dalam pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Hasil ini menunjukkan kepemimpinan yang efektif
dalam pendidikan bergantung pada otoritas formal dan kemampuan mengelola kekuasaan secara bijaksana. Nah, selanjutnya ada studi literatur yang kedua, yaitu pengaruh gaya kepemimpinan, kepercayaan, dan lingkungan kerja dalam meningkatkan disiplin kerja karyawan. Nah, untuk studi literatur ini diteliti oleh Fatmah Diah Aulia dan Eka Purnamasari pada tahun 2023. Di dalam studi literatur ini menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan, kepercayaan, dan lingkungan kerja secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja karyawan. Dan kepercayaan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan disiplin kerja. Selanjutnya yaitu ada studi literatur yang ketiga dengan judul pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepercayaan kepada pimpinan dan performa individu, yang diteliti oleh Johan Triadi tahun 2023. Nah, dalam penelitian Johan Triadi ini, hasilnya adalah menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan kepercayaan karyawan kepada pemimpin, yang kemudian berdampak positif pada kinerja individu, dan kepercayaan bertindak sebagai faktor mediasi penting dalam hubungan tersebut. Nah, temuan ini juga menekankan pentingnya pengembangan kepemimpinan transformasional untuk mendorong kinerja karyawan melalui peningkatan kepercayaan. Selanjutnya yaitu ada studi literatur yang keempat yang berjudul Kepemimpinan Transformasional, Kepercayaan dan Berbagi Pengetahuan dalam Organisasi, yang diteliti oleh Meiledi Loisa Kes dan Dilimon Hidayat pada tahun 2021. Di dalam penelitian ini menghasilkan kepercayaan merupakan elemen krusial yang memperkuat efektivitas kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya bergantung pada kekuasaan formal atau posisi kepemimpinan. Nah, terus posisi kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap perilaku, berbagai pengetahuan dalam organisasi, dengan kepercayaan sebagai faktor mediasi. Pemimpin yang inspiratif dan peduli mampu membangun kepercayaan antar karyawan, yang pada gilirannya mendorong terciptanya budaya saling berbagi pengetahuan. Dan temuan ini menekankan pentingnya membangun kepemimpinan yang kuat dan budaya saling percaya untuk meningkatkan kolaborasi dan kinerja organisasi. Selanjutnya yaitu ada studi literatur yang kelima yang berjudul Analisis tentang Kepercayaan terhadap Atasan sebagai Mediasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Tim. Studi literatur ini diteliti oleh Muhammad Nurman Syukur dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang menghasilkan studi ini meneliti peran kepercayaan terhadap atasan sebagai mediator antara kualitas kehidupan kerja dan komunikasi terhadap kinerja tim di perusahaan tambang Indonesia. Nah, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mode struktural, hasilnya menunjukkan bahwa kepercayaan atasan tidak memediasi hubungan antara kualitas kehidupan kerja dan komunikasi dengan kinerja tim. Ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor tersebut mempengaruhi kinerja tim secara langsung tanpa melalui kepercayaan terhadap atasan. Nah, selanjutnya yaitu ada studi literatur
yang keenam atau yang terakhir, yang berjudul Kepemimpinan dan Kepercayaan, yang diteliti oleh Anissa Gia Putri dan teman-teman tahun 2023. Di dalam penelitian Anissa tersebut membahas hubungan antara kepemimpinan dan kepercayaan dalam organisasi. Hasil menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemimpin memiliki dampak positif terhadap perilaku, kepuasan kerja, dan keterlibatan. Faktor-faktor yang mendukung hubungan positif ini meliputi komunikasi, interaksi, keterlibatan pribadi, dan kejujuran. Nah, selanjutnya masuk ke bab pembahasan. Di dalam bab pembahasan ini itu adalah dapat kita analisis bahwa kepercayaan terhadap pemimpin terbentuk melalui integritas, kejujuran, konsistensi, dan kemampuan pemimpin dalam merespon kebutuhan anggota organisasi. Ketika kepercayaan terbangun dengan baik, pemimpin cenderung lebih mudah menggunakan otoritasnya untuk mengambil keputusan yang strategis tanpa menimbulkan resistensi. Dalam praktik kepemimpinan, kekuasaan merupakan unsur yang tak terelakkan. Namun demikian, kekuasaan bersifat ambivalen. Di satu sisi, dapat menjadi sarana untuk menciptakan kepatuhan, meningkatkan efektivitas organisasi, serta mempercepat pengambilan keputusan. Baik, yang selanjutnya itu adalah kesimpulan dari literatur dari 24 studi yang kami teliti, yaitu berdasarkan kajian literatur yang dilakukan oleh peneliti, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa kepercayaan dan kekuasaan merupakan dua pilar utama yang menentukan efektivitas kepemimpinan dalam berbagai konteks organisasi. Kepercayaan berperan sebagai modal relasional yang memperkuat legitimasi dan mendorong loyalitas, sedangkan kekuasaan memberikan instrumen struktural bagi pemimpin untuk bertindak dan mengambil keputusan. Nah, mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan dengan judul kelompok kami dari kelompok 1, yaitu kami menganalisis kepercayaan dan kekuasaan dalam kepemimpinan. Nah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.